Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa balagha rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan, terutama kenikmatan iman, Islam, ihsan, dan juga kenikmatan sehat serta kesempatan umur yang panjang, sehingga kita mesti diperkenankan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita, melanjutkan taklim kita, di mana pada kesempatan yang lalu Allah telah menegaskan kepada orang-orang kafir Quraisy. Saya ingatkan lagi bahwa di dalam Al-Quran yang disebut orang kafir itu ada dua, ya, yaitu yang pertama adalah al-musyrikun, yang kedua adalah ahlul kitab. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Itu kafir. Nah, ada ahli kitab yang kafir juga, seperti ahli kitab ini ada tiga, yaitu pemeluk agama Islam, pemeluk agama Yahudi, dan agama Nasrani. Yang dimaksud ahlul kitab itu adalah tiga itu. Orang Yahudi itu enggak menyembah selain Allah. Mereka itu adalah penganut agama tauhid, hanya menyembah Allah. Cuma mereka seringkali melanggar aturan-aturan Allah, sehingga mereka disebutkan di dalam Al-Quran masuk kategori al-maghdubi alaihim, orang yang mendapat murka dari Allah. Jadi sampai sekarang pemeluk agama Yahudi itu nyembah Allah.
Yahweh itu loh, Tuhannya itu Allah. Bahasa Ibraninya Yahweh. Nah, orang Nasrani ini juga nyembah Allah, tapi ternyata mereka punya konsep Trinitas yang juga nyembah selain Allah. Kafir. Orang Islam juga gitu. Orang Islam itu ada yang masuk kategori kafir, dalam arti mengingkari nikmat-nikmat Allah. Nah, orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, yang disebut kafir Quraisy ini musyrikun, ya, karena di Mekah itu tidak ada orang beragama, ahlul kitab nggak ada. Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang-orang ahlul kitab itu ketika beliau hijrah ke Madinah. Nah, disampaikan kepada orang-orang Mekah bahwasanya wa ma atainahu min kutubi yadrusuna wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadir. Orang Mekah itu pasca wafatnya Nabi Ismail itu tidak pernah yang namanya menerima kitab atau ada nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Sehingga perjalanan dari Nabi Ismail menuju ke kakek neneknya Rasulullah SAW ini, karena tidak ada yang menjaga turun-temurun, akhirnya terjadi penyimpangan. Jadi millata Ibrahim Hanifah, ya, agama ajaran Nabi Ibrahim yang dibawa turun-temurun melalui dua sisi. Yang pertama sisi Nabi Ismail di Mekah, yang kedua sisi Nabi Ishak di Yerusalem, dilanjutkan oleh Bani Israel. Nah, yang di Ismail ini tidak ada penjaga, sehingga disebutkan oleh Allah wa ma atainau min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim min qablaka min nadir. Tidak ada nabi yang memberikan peringatan. Ini yang namanya Israel, mulai dari agama Yahudi ini nggak ada penyimpangan. Penyimpangannya hanya melanggar aturan-aturan Allah, ya kan? Tauhidnya kuat ini orang Yahudi ini. Sampai Nabi Isa belum ada agama Nasrani, belum ada, ya, belum ada agama Nasrani itu. Sampai Nabi Isa meninggal belum ada agama Nasrani. Yang ada pengikut Yahudi. Yahudi ini pengikut Nabi Musa, karena kitabnya yang dipakai adalah kitab Taurat. Nah, setelah 250 atau 300 tahun setelah meninggalnya Nabi Isa, baru mereka membuat agama Nasrani. Nah, setelah meninggalnya Nabi Isa itu baru banyak penyimpangan juga. Banyak penyimpangan dari agama millata Ibrahim Hanifah tadi itu. Di antara penyimpangannya ketika membuat konsep Trinitas. Nah, ini yang kemudian Allah 300 tahun setelah berdirinya agama Nasrani, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengkoreksi ini semua yang keliru-keliru ini. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Rasulullah diturunkan ke masyarakat yang belum pernah mendapatkan kitab dan juga belum pernah mengenal Nabi. Makanya orang sana ya kaget. Rasulullah dakwah 13 tahun nggak ono sing diterima. Tolak
Apa? Mosok Tuhan kok mek siji. Masa kita suruh nyembah Tuhan cuma satu? Ya kan? Kalau Tuhan cuma satu kan bingung ngurusin kita semua. Itu pikiran orang Arab. Kalau pikiran Allah dalam Al-Quran, enggak. Kalau kamu punya Tuhan banyak, tambah bingung. Ya kan? Saya harus ngikutin Tuhan yang mana? Ketua masjid, ketuanya ada 5 gitu, gimana? Ketua DKM-nya ada 5, ketua umumnya itu. Yang ada kan biasanya ketua umum terus ketua 1 ya, ketua 2, ini nggak masalah. Atau ketua terus wakil ketua, wakil. Tapi kalau ketuanya ada 5 gitu, yang satu pengen dicat hijau, yang satu pengen dicat putih, berantem Tuhannya nanti. Makanya wakadzdzabal ladzina min qablihim wa ma balagu mi'syara ma atainahum fakadzabu rusuli fakaifa kana nakir. Sementara Allah sudah berikan banyak keistimewaan kepada penduduk Makkah. Ketika penduduk Makkah sudah mulai menyimpang dari millata Ibrahim Hanifah, Allah masih memuliakan. Kenapa? Karena di situ ada Baitullah, ya kan? Ada namanya Baitul Atiq, rumah yang sangat kuno, ya, yang masih terjaga, artefak, ya, apa? Jadi ada situs yang diabadikan dan itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada makom Ibrahim, wattakhidu mim maqami Ibrahima musholla. Ada Sofa Marwa, ya kan? Ada Sofa Marwa dalam Al-Quran. Ada Ka'bah. Inna wala baiti wudi alinasi lalladzi bi Bakkah. Kalau Al-Quran gak menyinggung tentang itu semua, mungkin bisa jadi dianggap Al-Quran ini ajaran baru. Islam itu ajaran baru, gak ada asal-usulnya. Tapi Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Situ ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim dicari. Nah, makanya ini yang perlu kita kaji di dalam peringatan-peringatan Maulid itu yang kayak gini-gini ini. Bagaimana pra Maulid, terus Maulidnya, terus pasca Maulid. Saat durungnya Nabi lahir itu ada apa? Ya. Sebelum Nabi lahir itu ada sejarah apa? Kemudian Nabi lahir itu kondisinya seperti apa di sana? Terus setelah Nabi lahir itu bagaimana perjuangan? Ini aja yang dikaji. Nurul Ikhwan ini peringatan Maulid sudah berpuluh-puluh kali, orangnya masih nggak hafal anaknya Nabi. Jamaahnya yuk. Anaknya Nabi ada berapa? Hah? Anaknya Nabi ada berapa? Anaknya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Nabinya umat Islam ada berapa? 4, 7, terus berapa lagi? Ya kan? Nah, 7, benar. 6 dari Siti Khadijah, 1 dari kayak gini aja belum hafal. Peringatan Maulid ngundang ustadz ceramahnya kemana-mana. Ceramahnya ke politik, ke Israel, ke Palestina. Apa itu ngurusin kayak gitu? Jangan ngundang ustadz-ustadz kayak gitulah. Jadi kita ini gak fokus. Ya. Bukan kebanyakan gitu tuh.
Udah kaji itu. Pra-maulid, maulidnya sendiri, pasca maulid. Nggak habis-habis itu. Kadang malah kebanyakan ngundang pelawak. Ustadz, kiai yang pelawak, yang guyon aja. Jadi pulang nggak ada dapat apa-apa kita. Dilaknat sama Rasulullah SAW nanti. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad tapi gaya guyonan tok. Ya kan? Udah itu anak Nabi, 6 dari Khadijah, 1 dari Mariatul Qibtiyah. Istri Nabi kan ada yang namanya Maria, ya kan? Maria al-Qibtiyah. Itu dikaji Maria Qibtiyah ini sopo. Oh, gitu loh. Istri Nabi juga nggak ada yang tahu. Coba 1 Khadijah pasti tahu, 2 Aisyah pasti tahu, 3 siapa? Hah? Maria. Siapa lagi coba? Itu Ummul Mukminin. Istri-istri Nabi itu Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Kita orang beriman enggak? Kok enggak kenal ibunya? Kenal mek 3 toh. Itu. Ya. Jadi nanti kalau memperingati Maulid, temanya itu yang jelas. Kalau enggak mau dikasih tema yang jelas, jangan diundang. Itu namanya Ustadz Kiai yang malas belajar, bodohin jamaahnya terus. Iya kan? Coba jamaahnya ini berapa kali memperingati Maulid coba, masih nggak hafal ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin udah nyampe situ. Ayo kapok. Terus terang saya itu sedih. Saya di beberapa pengajian saya bilang, gimana ini ngajinya udah bertahun-tahun tapi ini aja nggak ngerti. Cerita kayak gini aja baru tahu. Kemarin-kemarin tuh yang di ngaji apa aja. Makanya lah udah nggak usah bahas halal haram, nggak usah bahas bid'ah itu. Bid'ah itu omong kosong orang-orang yang baru belajar Islam. Udah kita ini sudah benar ngikutin ajaran orang tua kita ini. Jangan ngikutin itu, jangan pedulikan itu. Mereka itu misionaris yang diutus supaya ganggu Islam di Indonesia supaya nggak maju-maju. Jadi ngurusin bid'ah, halal haram, ya kan? Kita itu sudah diajarin sama orang tua kita, ngerti kita, ini halal, ini haram, ini enggak diajari Nabi, ini diajari Nabi itu. Ini kita dibongkar terus. Saya marah-marah terus ini. Karena saya kesel. Kenapa kesel? Jamaah saya itu, waduh, udah ngaji, udah umurnya udah mau dikubur, ya kan, umur anggap 50 tahun coba, ngaji udah 30 tahun, ini aja nggak ngerti coba. Anaknya Nabi aja nggak ngerti. Coba dari 7 anak Nabi itu paling yang kenal Fatimah, udah. Selain Fatimah siapa lagi? Hah? Ya? Lu nggak berani kenceng kan? Karena takut salah. Jangan. Ya inilah ya, ini sebuah kritikan, arahan yang supaya kita itu bisa lebih, mumpung masih ada waktu, mumpung Allah kasih kesehatan kita, ngasih kesempatan kita, sehingga ada oleh-oleh buat anak cucu kita nanti.
Qul innama a'idukum biwahidah. Qul, katakan wahai Muhammad, innama a'idukum biwahidah. Saya hanya ingin memberi nasihat kepada kalian satu hal. Jadi Allah diajarin oleh Rasulullah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, aidukum biwahidah. Innama aidukum biwahidah. Saya ingin menasihatin kamu satu hal. Apa itu? Satu hal itu adalah antaqumu lillahi masna wa furoda summa tatafakkaru. Yaitu kalian semuanya bergerak bersama, satu-satu atau dua-dua, karena Allah. Jadi jangan berpikir ekonomi, jangan berpikir bisnis, jangan berpikir urusan dunia yang lain, tapi coba antaqumu lillahi masna summa tatafakkaru. Jadi mikir karena Allah. Kenapa Rasulullah SAW itu pada waktu itu dituduh gendeng, ya kan? Nabi kan dituduh majnun, oh itu orang gila. Nabi itu dituduh sahirun kadzab, tukang sihir yang pembohong, Nabi itu, ya. Nabi itu dikatakan di sini ifkum muftaro. Jadi apa yang disampaikan oleh Muhammad itu ifkun muftaro, cerita-cerita bohong yang dibuat-buat. Nah, makanya Nabi ingin mengajak, coba kamu berpikir, dengan menuduh saya pembohong, orang gila, penyihir, coba lepaskan dulu urusan dunia. Tapi bagaimana kalian summa tatafakkaru, kemudian kalian berpikir murni karena Allah, karena Tuhan. Apakah yang saya sampaikan ini masuk akal atau tidak? Gitu loh. Pengennya Nabi itu diajarkan oleh Allah, kamu berpikirlah antaqumu lillahi masna wa furoda. Coba kamu berpikir hanya karena Allah, jangan berpikir yang lain. Maka ma bisahibikum min jinnah, maka kalian akan menemukan bahwa temanmu itu, sahibikum itu maksudnya temanmu itu maksudnya Muhammad itu ma bisahibikum min jinnah. Temanmu itu bukan orang gila. Jadi orang-orang kafir Quraisy dulu diarahkan oleh Allah supaya berpikir, jangan berpikir yang lain. Kenapa Nabi itu dimusuhin? Karena mengajak kepada hanya menyembah kepada Allah, tidak perlu menyembah kepada berhala-berhala itu. Kenapa dimusuhin? Karena bisnis pembuatan berhala nanti akan anjlok, bahkan bisa jadi berhenti. Sementara orang-orang kaya di Mekah saat itu, bisnis berhala ini adalah bisnis yang sangat menggiurkan dan membuat mereka lebih cepat kaya. Ada yang spesialis bikin Tuhan dari emas. Ya kalau Tuhannya orang-orang awam kayak bapak-bapak ini ya dari lemak, dari tanah saja biasa. Ada yang dari pasir. Ada yang kupingnya emas, tangannya biasanya pasir. Nah ini kan bisnis. Satu. Yang kedua, orang-orang Quraisy ini juga sebenarnya sudah mendengar dari dulu, dari zaman buyutnya Nabi Muhammad SAW ketika berdagang ke Syam, itu sudah mendengar sebenarnya bahwasanya nanti akan Nabi itu akan
Nabi akhir zaman. Jadi gini, kira-kira buyutnya Nabi itu kan kira-kira hidup pada sekitar 200-300 tahun sebelum Nabi ya. Sebelum Nabi lah lahir. 300-200 tahun sebelum Nabi lahir itu disebut dalam Islam namanya zaman fatroh. Zaman fatroh, zaman kekosongan. Allah nggak ngutus Nabi satupun pasca disalibnya Nabi Isa. Nah, tapi sudah muncul agama baru namanya Nasrani, Nasoro itu. Nah, ini orang-orang Mekah, terutama orang Quraisy ini sudah mengetahui sebenarnya info dari sana. Kalau menurut ciri-ciri yang disebutkan dalam Injil, dalam Taurat, Nabi akhir zaman itu kemungkinan besar 99% dari Arab. Dari Arab, satu. Karena di sana banyak tumbuh kurma. Makanya orang Israel berbondong-bondong hijrah ke Exodus ke Madinah, ke Khaybar. Ya kan? Tapi nggak ada yang bisa masuk ke Mekah. Kenapa nggak ada yang bisa masuk ke Mekah? Karena Mekah itu kondisi kultur masyarakatnya sangat primitif. Kalau ada orang baru itu kemungkinan dimusuhin. Ya kan, kemungkinan besar dimusuhin, udah nggak usah. Mas saya bilang kayak orang Badui lah ya. Jadi masyarakatnya itu saja, nggak begitu menerima masyarakat dari luar. Nah, makanya bisnis berhala itu sangat menggiurkan. Dan ini adalah bagian daripada kekuatan yang saya katakan ketika Nabi lahir itu ada dua kekuatan besar, yaitu kekuatan Romawi dan kekuatan Persia. Persia itu musyrik, Romawi ini Persia itu di backup oleh agama musyrik, Romawi di backup oleh ahlul kitab. Ya. Jadi agama Romawi ini kebanyakan orang-orang yang beragama, kerajaan Romawi itu. Kalau Persia itu kebanyakan orang-orang musyrik, orang-orang nyembah matahari, nyembah berhala gitu kan. Nah, Mekah ini adalah bagian daripada kekuasaan musyrikun ini, jadi dipertahankan ini. Makanya ketika Romawi ditaklukkan oleh Persia, Rasulullah SAW dibully sama orang-orang Mekah itu. Lihat tuh, kekuasaan yang dibela oleh agama yang kayak agama yang kamu bawa itu dikalahkan. Makanya diceritakan dalam Al-Quran, Ghulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Udah, Romawi dikalahkan. Tapi sebentar lagi Romawi akan mendapatkan kemenangan. Nah, makanya Allah ajarkan kepada Rasulullah untuk mengajak membangun pola pikir di mana kita itu berpikir, jangan berpikir hanya terkait urusan yang materi, urusan duniawi. Coba annakumu lillahi masna wa furoda summa tatafakkaru. Coba kalian berpikir karena Allah. Kalau kira-kira kamu berpikir karena Allah, dulurmu ini, saudaramu ini, sahabatmu ini yang namanya Muhammad ini gila apa enggak? Kenapa Allah mengajak Rasulullah untuk menyampaikan kepada orang kafir Quraisy berpikir seperti itu? Karena dari kecil
sampai remaja, dewasa, sampai umur 30 tahun, Rasulullah itu orang yang dipuji-puji oleh orang Mekah. Ya enggak? Sampai umur 35 tahun dapat julukan Al-Amin. Hebat, orang yang bisa dipercaya. Kok ujuk-ujuk ketika Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul, kok ujuk-ujuk dikatain gila. Itu penyebabnya apa kan gitu. Nah iya kan, Nabi itu berdagangnya bagus, jujur, cerdas, sampai seorang janda kaya raya yang namanya Khadijah kepincut, ya kan, ngelamar. Itu kan jauh sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Nabi. Dan orang nggak ada yang mengatakan Nabi itu orang jelek, Muhammad itu orang jelek, nggak ada. Kenapa kok setelah membawa ajaran itu terus dianggap gila, dianggap jelek? Ini kira-kira masuk akal nggak? Coba kamu antakumu lillahi masna wa furoda. Coba kamu berpikir karena Allah seperti itu. In huwa illa nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. In huwa, tidaklah Muhammad itu illa nadhir, kecuali seorang pemberi peringatan lakum kepada kalian semua, baina yaday adabin syadid, terkait adanya siksaan yang sangat keras yang akan datang terhadap orang-orang yang ingkar. Cuma itu saja kok. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa Rasulullah SAW Muhammad itu tidak gila. Tapi jangan-jangan pikiran-pikiran kalianlah yang mulai menyimpang. Kenapa? Karena Muhammad itu in huwa illa nadir, hanya orang yang memberikan peringatan. Pak, siapa saja yang berbuat jahat besok nanti akan dapat siksa. Ruginya apa menerima nasihat itu? Kenapa kok bapak-bapak ini marah-marah saya kasih tahu gitu? Kira-kira kenapa? Kalau seandainya saya kasih tahu nih, nanti orang yang jahat itu nanti kalau meninggal akan dapat siksa. Ya kan? Kalau marah seandainya, kira-kira marah itu kenapa? Kenapa? Karena bapak-bapak berbuat jahat. Ya enggak? Kalau kita enggak berbuat jahat, enggak apa-apa. Besok dapat siksa. Saya enggak jahat kok, berarti enggak dapat siksa. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi Rasulullah itu hanya memberi peringatan baina yaday adabin syadid, bahwa nanti akan ada siksaan bagi orang yang berbuat jahat. Sebaliknya orang yang berbuat baik akan dapat balasan kebaikan. Ya kan? Jadi kita juga gitu. Suatu saat kita itu harus berpikir yang jernih. Ketika kita marah dengan anak kita hanya karena anak kita itu mencuri seandainya ya. Jadi kita marah kan karena anak kita mencuri. Sekali-kali kita berpikir karena Allah. Kira-kira kita mungkin gak mukul anak kita ketika kita berpikir karena Allah, bukan berpikir karena anak kita mencuri. Kalau kita berpikir anak kita mencuri, maka pasti kita harus memberikan sanksi. Sanksinya adalah kita pukul. Ya. Tapi kalau kita berpikir karena Allah, bahwa anak kita ini adalah
makhluk ciptaan Allah. Maka layak enggak kita merusak makhluk ciptaan Allah itu dengan memukulnya? Nah, gitu loh. Ya. Nah, kita harus sekarang itu mulai seperti itu. Sehingga kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak gampang mudah bereaksi hanya karena melihat sesuatu yang kira-kira tidak masuk di nalar kita. Nabi itu kan gitu, Pak. Nabi itu ketika sedang ngumpul sama sahabatnya gini, ada orang kencing gitu di pojok masjid. Masuk akal enggak? Nah, yang bukan Nabi langsung bereaksi, Pak, marah-marah, ya enggak? Nah, tahu enggak cerita itu? Kalau enggak tahu kebangetan. Ustadznya cerita apa saja, iya kan? Tapi Nabi ini adalah utusan Allah, berpikirnya karena Allah, enggak segera bereaksi, enggak, tenang. Sehingga sahabat-sahabat yang marah-marah itu dipanggil, sini, jangan marah kamu. Wah, itu orang kencing di masjid ini. Iya kan? Nabi hanya bilang bahwasanya masjid, Nabi enggak marah kepada orang Badui itu, enggak. Nabi mengatakan bahwa masjid itu tempatnya sholat, tempatnya dzikir, ya, mengingat Allah. Udah gitu saja. Dan Nabi nggak ujuk-ujuk kemudian bilang gitu, nggak, nunggu sampai kencingnya selesai. Ya, nunggu sampai kencingnya selesai. Karena ada keterpautan antara ciptaan Allah dengan ciptaan Allah yang lain. Saya yakin kalau orang itu marah kepada makhluk ciptaan Allah yang lain, saya yakin dia kondisinya tidak sadar bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau kita lihat orang, kadang-kadang kita lihat anak kecil berisik dikit aja kita sudah merah muka kita. Kenapa kita merah muka kita? Karena kita melihat anak itu berisik. Ya kan? Kita tidak melihat bahwa anak yang berisik itu adalah makhluk ciptaan. Sehingga yang muncul emosi. Sama orang kafir Quraisy dulu melihat Nabi mengajak untuk jadi diceritakan di dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW itu so'adan Nabi as-sofa data yaumin. Suatu saat Nabi ini naik ke bukit Sofa. Naik ke bukit Sofa. Faqala ya sobaha. Ya sobaha itu artinya apa? Ya sobaha artinya apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Orang bukan orang Arab. Ya sobaha, nggak tahu, pantas karena bukan orang Arab. Tapi kalau assalamualaikum artinya apa, tahu nggak? Hah? Assalamualaikum artinya apa? Semoga keselamatan, kesejahteraan terlimpah kepada kalian, ya. Kok tahu artinya sama-sama Arab? Iya Pak, karena saya orang Islam, ya kan? Dan ini adalah tahiyatul Islam, ucapan penghormatan
orang yang beragama Islam. Ya sobaha itu artinya selamat pagi. Ya sobaha itu artinya selamat pagi. Karena ini adalah bahasa Arab. Beda enggak antara assalamualaikum? Sama-sama bahasa Arab, tapi ini menjadi bahasa Islam. Yang ini tetap bahasa Arab. Ya. Makanya kalau jadi orang Indonesia jadilah orang Indonesia yang beragama Islam dengan mengucapkan simbol-simbol keislaman. Jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Arab dikira orang gila nanti. Ketok-ketok pintu orang, ya sobaha, ya sobaha. Wong itu turu lah, gak ngerti wong gendeng kali itu. Itu orang gila kali itu. Ngomong apa itu? Ya enggak? Iya enggak? Iyalah, baru ngerti juga baru sekarang. Padahal Nabi itu ketika naik ke Bukit Sofa mengatakan ya sobaha, bukan assalamualaikum. Makanya dulu Gus Dur itu mengatakan orang Indonesia lebih baik pakai selamat pagi aja lah, selamat siang, selamat sore. Kenapa? Supaya assalamualaikum ini jangan dianggap sebuah hal yang remeh, hanya sebagai sebuah bahasa Arab, bukan. Karena ini simbol keislaman, ini doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan selalu tertimpa kepada kalian. Habis ngomong itu ngujat-ngujat, mencaci maki, marah-marah. Rahmat Allah yang mana yang akan turun? Hah? Ini menunjukkan nggak ngerti Islam, ya kan? Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu doa. Habis mendoakan supaya dapat damai, dapat rahmat, dapat berkah, marah-marah. Kalau yang kayak gitu udah nggak usah assalamualaikum, ya sobaha aja. Selamat pagi saja gitu. Ya sobaha, woi selamat pagi. Fajtamaat ilahi Quraisyun. Kemudian orang-orang Quraisy pada ngumpul. Ono apa? Malaka, ada apa? Malaka. Rasulullah kemudian mengatakan aramlau akhbartum annal aduwa yusbihukum au yumsikum am kuntum tusaddiquni. Ngerti enggak artinya? Hah? Enggak kan? Ya pantas enggak, bukan orang Arab. Pantas lah, kalau saya ngerti walaupun saya bukan orang Arab. Makanya bapak-bapak udah benar itu nyuruh saya ngajar di sini kan gitu. Karena saya ngerti sesuatu yang tidak ngerti. Itu namanya allama malam ya'lam. Allama malam ya'lam. Memberitahukan sesuatu yang belum dimengerti. Ya sobaha artinya apa? Baru ngerti kan? Tadinya kan nggak ngerti. Itu namanya allama malam ya'lam. Lau akhbartukum ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Lau akhbartukum, seandainya aku kabari, aku kasih tahu bahwasanya annal aduwa yusbihukum au yumsikum, bahwa musuh pagi ini akan datang atau mungkin sore nanti akan datang. Ya kan? Am kuntum tusaddiquni, apakah bapak ini percaya sama saya? Nah, Rasulullah gitu.
seandainya aku kasih tahu bahwa musuh pagi ini atau sore nanti akan datang, percaya enggak? Orang-orang Quraisy itu bilang, bala, iya saya percaya. Iya saya percaya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan orang Mekah itu memang musuhnya akeh. Jadi zaman sebelum Rasulullah lahir itu Pak, orang Mekah itu sering tawuran, sering bentrok antar suku. Nabi itu juga pernah ikut bentrok, namanya perang Fijar itu. Jadi Nabi itu ya ikut, ya ngerti. Makanya lihat film-film zaman dulu lah ya, antar suku-suku, suku Dayak, suku. Makanya ketika dikabarin seandainya aku kasih tahu bahwa musuh itu mereka percaya. Maka kemudian ketika Nabi mengatakan fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid, aku enggak ngasih tahu bahwa musuh akan datang, enggak. Tapi aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan, memberi peringatan bahwa nanti akan ada adabin syadid, akan ada siksaan yang pedih. Abu Lahab langsung marah, kurang ajar, tabban laka. Tabban laka itu bahasa Arab. Ya, tabban laka bahasa Arab. Tahu nggak artinya? Nggak tahu, ya pantes, bukan orang Arab. Tabban laka itu artinya celaka kau. Kalau bahasa Jawa Timurnya jancuk loh. Gitu. Bahasa Jawa Timurnya itu kurang ajar. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Kamu bengok-bengok ngumpulin saya itu cuma karena ini. Makanya kemudian turun ayat Tabbat yada abi lahabiu. Nah, maulid itu cerita-cerita kayak gini saja. Ya. Jadi jamaah ini biar pulang bawa cerita juga kepada anak cucunya, kepada istrinya yang enggak ikut maulid, kepada tangganya yang ketiduran, kepada saudaranya yang sakit. Tadi Ustadz cerita Nabi itu dulu ternyata ngucapin selamat pagi juga. Oh iya. Memang bahasa Arab selamat pagi apa? Ya sobaha. Woi, kan hebat itu. Ya, demikian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa walladila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.